Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sangat pagi. Jumpa kembali dengan Ugi dalam pelajaran pendidikan Pancasila kewarganegaraan tentang bab 1 kedudukan dan fungsi Pancasila, di mana hari ini Bapak akan menjelaskan soal-soal yang telah diberikan, bagaimana penyelesaiannya. Namun demikian anak-anak supaya perhatikan betul, karena ini apa penting kalau kalian konsentrasi fokus terhadap materi yang diberikan ini, sehingga kalian bisa memahami dan bermanfaat kalau mengikuti materi. Baik, kita akan bahas bahwa Pancasila telah disepakati dalam sidang PKI tanggal 4 Agustus, hari setelah proklamasi kemerdekaan. Hal ini menunjukkan peran fungsi Pancasila sebagai apa. Jadi di sebelumnya itu ada 7 fungsi Pancasila, peran dan fungsi. Nah, di bagian pertama itu tentang dua bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dua bangsa Indonesia. Ini bagian kedua, Pancasila telah disepakati bersama dalam sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus. Berarti Pancasila sebagai perjanjian luhur, berarti rakyat Indonesia mengadakan perjanjian gitu ya, untuk mendirikan sebuah negara yang berdasarkan Pancasila. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bangsa Indonesia memiliki adat istiadat dan nilai kesopanan berbeda bangsa lain. Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi keramahan dan santun. Hal ini bukan salah satu bukti peran dan fungsi Pancasila sebagai apa gitu. Nah, sebagai apa? Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia di sini ada berbeda. Nah, yang membedakan ciri khas bangsa Indonesia. Jadi yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain, berarti jelas sebagai kepribadian bangsa. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, istilah Pancasila dalam kenegaraan pertama kali disampaikan dalam sidang PPKI tanggal 1 Juni. Siapa yang menyampaikan? Nah, yang sudah tahu semua, yaitu Insinyur Soekarno. Ya, yang menyampaikan ada tiga. Yang pertama Muhammad Jamin, kemudian dilanjutkan Mr. Supomo, dan dilanjutkan dengan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Dan Insinyur Soekarno menyampaikan istilah Pancasila, nama Pancasila itu, sehingga pada 1 Juni dikatakan sebagai hari lahir nama Pancasila itu. Yang nomor 4, pernyataan yang tepat dan menggambarkan makna Pancasila sebagai dasar negara adalah, nah, Pancasila sebagai dasar negara. Berarti apa? Pancasila merupakan dasar untuk menyelenggarakan negara atau menyelenggarakan pemerintahan atau ketatanegaraan. Berarti jawabannya
Ini D ini ya. Oke. Pernyataan Pancasila sebagai dasar negara secara benar dan jelas, tegas, terdapat dalam, nah ini kalian sudah tahu semua, Pancasila benar itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ya di situ, maka di kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan dasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dan musyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila yang di dalam pembukaan UUD 45 ini tidak boleh dirubah oleh siapapun, karena merubah berarti membubarkan negara, merubah berarti merobohkan negara. Makanya tidak boleh Pancasila ini diperas menjadi Trisila, diperas lagi Ekasila juga enggak boleh. Karena itu kemarin terjadi keributan seperti itu, enggak boleh ya. Makanya ini karena sudah disepakati bersama oleh rakyat Indonesia. Ini yang kesepakatan bersama, bukan kesepakatan dari seseorang ya. Ya ini. Jadi inilah Pancasila yang benar ada pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Berikutnya, banyaknya tawuran antar pelajar, maraknya geng motor, penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, dan yang lainnya membuktikan Pancasila tidak dimaknai sebagian orang sebagai apa? Berarti orang ini tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Ya, yaitu Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini ya. Nah ini pedoman hidup, pandangan hidup. Oke, kita akan lanjutkan. Berikut ini merupakan manfaat memiliki dasar negara. Nah dasar negara itu, dasar negara Indonesia merupakan fondasi. Dasar itu adalah fondasi yang akan mempermudah, memperjelas menuju cita-cita, yaitu memiliki arah, tujuan, dan cita-cita yang jelas, yaitu sebagai pandangan hidup dan juga ideologi negara. Jadi inti yang kita bahas awalnya itu adalah dasar negara. Kemudian Pancasila itu berfungsi sebagai ideologi negara, berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kemudian dan peran-perannya banyak sekali. Ada tujuan negara Indonesia, kemudian yang tadi sudah disampaikan di bagian pertama. Oke, akan kita lanjutkan yang nomor 8 ini. Nilai dasar sila pertama sangat mendukung persatuan dan kesatuan bangsa karena mengandung karakter dasar. Sila pertama apa? Ciri khasnya apa gitu ya? Ciri khasnya, butirnya juga apa, ada di sini. Nilai dasar ini yang mendukung persatuan dan kesatuan apa? Bukan pemersatu dan bukan iman takwa, bukan. Yang mendukung ini bagaimana sikap orang dalam beragama, saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan agama lain, sehingga karena saling menghormati maka terjadilah persatuan dan kesatuan bangsa yang ada. Jadi jawabannya adalah pada A. Yang ke-9, pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih calon-calon kepala daerah sesuai hati nuraninya.
Hal ini merupakan bentuk Pancasila sila yang keberapa? Sila yang ke ada sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, berada di sini 2, 3, 4 dan 5. Namanya di sini adalah ciri khasnya apa sih? Demokrasi. Demokrasi itu adalah ciri khas dari sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kan untuk memilih kepala daerah, memilih pemimpin daerah, termasuk juga misalnya kalau ada pemilu, memilih perwakilan rakyat, DPR, ya itu berarti sila yang keempat. Musyawarah juga sila keempat. Selanjutnya di nomor 10. Sila-sila Pancasila tidak dapat dilaksanakan dan diartikan secara terpisah. Kenapa demikian? Karena sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Makanya saya ulang lagi, tidak boleh dijadikan trisila maupun ekasila juga nggak boleh, tetap satu dan saling menjiwai. Tapi sila yang utama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjiwai sila yang kedua, ketiga, keempat dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama atau didasari oleh sila yang pertama dan selanjutnya menjiwai sila-sila berikutnya. Lanjut. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Untuk apa? Pandangan hidup, pedoman hidup, berarti petunjuk hidup sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini ya, pandangan hidup, pedoman hidup. Pancasila sebagai dasar negara untuk apa? Ya dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, yang kalau ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, ada di situ ya, tentang pemerintahan ya. Nah, mulai dari pasal 1 sampai terakhir di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah. Selanjutnya bahwa segala peraturan yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tidak semuanya harus bersumber kepada Pancasila. Maksudnya begini, bahwa semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, baik hukum itu tertulis maupun tidak tertulis. Yang tidak tertulis namanya konvensi, namanya peraturan perundang-undangan. Makna dari apa ini? Ya, di situ adalah Pancasila sebagai sumber, ini kan sumber dari bersumber, ini kan berarti sumber dari segala sumber hukum. Mudah sekali ya. Kemudian peristiwa proses usulan rumusan dasar negara yang benar, ya tadi di bagian awal sudah ada. Kalau Insinyur Soekarno mengusulkan tanggal 1 Juni, ya, ini 1 Juli berarti salah ya. Kemudian Muhammad Hatta ini tidak mengusulkan, yang mengusulkan Mr. Supomo. Kemudian Mr. Supomo mengusulkan rumusan 30 Mei, bukan, ini sebenarnya tanggal 31 Mei. Sedangkan Mr. Muhammad mengusulkan pada tanggal 29 Mei. Berarti yang benar adalah Mr. Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei. Jadi jawabannya D. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah pengamalan Pancasila, sila yang keberapa. Nah, ini kan berarti nasionalisme ya, makanya kita cinta tanah air ya, kemudian bangsa dan negara itu berarti ada pada sila yang ketiga ya, karena kepada bangsa yang didahulukan. Nah, ini sila yang ketiga. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Kadang terkait sila kelima namanya ada adil ya. Membela kebenaran dan keadilan. Ini ada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi membela kebenaran dan keadilan. Dan misalnya di sidang
membela ya di jaksa, ada jaksa menuntut, dan ada orang yang pembelanya membela kebenaran dan keadilan. Nah, itu berarti pengamalan sila kemanusiaan. Yang kedua, selanjutnya mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, kegotong royongan. Kalian melihat di dalam butir-butir Pancasila ya, bagian nomor 1 sila kelima ya, itu ada mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Ada yang bertanya, kok nggak sila ketiga gitu ya. Nah, ini adalah karena di sini setiap hal-hal yang bernilai kekeluargaan seperti ya, kalau kita mengadakan arisan, kalau kita ada mengadakan koperasi dan sebagainya, ya, nilai kekeluargaan yang sosial yang di dalam masyarakat itu ya adalah ini termasuk nilai sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada sila yang kelima ya. Nah, ini ada butir pertama, ini butir yang pertama. Kemudian di nomor 18, sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kemarin di tugasnya itu disuruh menjelaskan mana yang benar, yang salah. Ini dicari yang salah, namanya kecuali ya. Sila pertama mendasari dan menjauhi sila yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini mendasari menjauhi sila kedua, keempat, dan kelima. Ini benar. Yang salah yang mana? Sila ketiga dicilai oleh sila keempat, salah, harusnya dicilai oleh sila yang ketiga ya, berarti yang salah adalah yang C. Berarti jawabannya C, yang ditanyakan kecuali. Oke. Kemudian BPUPKI menyelesaikan tugasnya di akhir penjajahan Jepang. Salah satu di antaranya tugas BPUPKI adalah BPUPKI itu yang bukan merumuskan naskah proklamasi, tapi BPUPKI yang adalah merumuskan undang-undang dasar. Sedangkan A, C, dan D adalah tugasnya PPKI. PPKI kan yang sudah belakangan. Oke. Sekarang dibalik. PPKI telah menyelesaikan tugasnya. Satu di antaranya adalah PPKI. Yang lain tugasnya BPUPKI, berarti ini. Berarti jawabannya adalah apa? PPKI mengesahkan undang-undang dasar. Nah, ini disahkan oleh BPKI ya. Oke. Upaya menghargai pendapat orang lain dilakukan dengan cara ya tidak mencela pendapat apapun yang disampaikan oleh orang lain ya. Oke. Kemudian demokrasi Pancasila, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sila keberapa? Namanya kerakyatan ini ya, dari rakyat. Ini ciri khas dari sila yang keempat. Kemudian bahwa segala peraturan yang berlaku di Indonesia baik tertulis maupun tidak bersumber, wah ini tadi udah benar ya, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian rumusan sifat keseluruhan budi manusia, mengakui kedudukan manusia sederajat. Ini ciri khas apa? Ciri khas dari sila kedua. Kemudian dan dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Berarti ini sila yang keempat. Ini ya sudah jelaskan dengan hubungannya dengan musyawarah. Sedangkan yang terakhir, ini menurut Profesor Dr. Darmo Diardjo, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Ya, di mana yang mana ini bukunya? Yang benar, ya betul. Sutasoma karangan Empu Tantura. Sutasoma kan kalau Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Jadi ada ini dibolak-balik ya. Nah, oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa remedi yang kemarin nilainya masih belum mencapai 80.
kan kalian nanti bisa nilainya atas 80 semuanya. Ya, tetap semangat. Selalu semangat dalam perjuangan meraih cita-cita. Jadi setiap ulangan harus sukses. Ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi.